Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur karena pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga di dalam ibadah online kita. Dan kali ini kita akan merenungkan satu tema yang berkaitan dengan masa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan minggu ini tepatnya tanggal 5 April tahun 2020 merupakan minggu masa sengsara yang terakhir. Nah, berkaitan dengan itu, saya percaya bahwa hari ini relevan sekali ketika kita berbicara tentang bagaimana iman dan situasi yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini atau di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini yang Engkau berikan kepada kami. Di tengah situasi yang sulit oleh karena pandemik virus corona, Engkau tetap memberikan kami iman yang teguh, iman yang kuat untuk kami melewati hari-hari kami. Dan pada hari ini, sekalipun dalam ibadah online, kami yang berada di rumah, kami tetap mau konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Oleh karena itu, kuatkan kami, Roh Kudus berikan pengertian kepada kami yang penuh dengan kekurangan ini, secara khusus untuk hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang iman dan keadaan serta situasi di sekeliling kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang iman, muncul pertanyaan, apakah iman itu berasal dari tuntutan dan usaha kita untuk percaya kepada Tuhan, ataukah Allah yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk percaya kepada Dia? Saudara-saudara, dalam persiapan khotbah ini saya pun bertanya-tanya dalam hati saya, apakah mungkin kita dapat memiliki iman yang kokoh seperti batu karang di tengah-tengah situasi yang menakutkan? Mungkin gak sih? Saya berpikir kira-kira mungkin gak sih? Karena terus terang ketika kita berbicara tentang iman yang kokoh seperti batu karang, seakan-akan iman kita itu sudah sempurna. Tetapi apakah mungkin? Apalagi ketika kita melihat keadaan zaman yang sekarang ini di dunia ini dengan sulitnya keadaan, ketidakpastian yang ada, apakah bisa kita memiliki iman seperti sekokoh batu karang yang tidak tergoyahkan oleh amukan badai dan gelombang yang bergelora? Nah, saudaraku, apakah memiliki iman seperti ini berarti tidak ada ruang yang membuat kita tidak bisa ragu, tidak khawatir, tidak cemas, tidak bimbang, tidak buat kesalahan? Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini banyak orang Kristen karena situasi dan keadaan yang terjadi, mereka menjadi skeptis, menjadi ragu-ragu dengan imannya. Bencana kecelakaan yang ada di sekitar kita, belum lagi situasi akhir-akhir ini yang menakutkan kita, itu terpapar jelas di gadget kita. Begitu banyak berita pesan yang masuk sampai-sampai kita bertanya, benar nggak sih? Ini real nggak sih? Saudara-saudara, ini kenyataan. Sehingga saya melihat satu hal yang disebut dengan ini, satu istilah yang saya sebut social media, it's not real. Medsos itu bisa menipu kita, saudaraku, tanpa menyinggung siapapun saudara yang badannya gemuk. Itu ketika pakai dengan kamera yang sangat luar biasa canggih, itu kan kelihatannya menjadi langsing. Apalagi dengan beredarnya smartphone yang begitu canggih dengan kamera yang begitu luar biasa, yang umurnya 60 ketika di selfie kelihatannya jadi umur 30. Wajah kita yang keriput bisa menjadi halus, bak boneka Barbie, saudara. Wajah tua kelihatan menjadi seperti artis-artis Korea yang kulitnya agak kecoklatan hitam menjadi putih halus.
Saya mau katakan, sosial media, it's not real. Bisa menipu saudara dan saya. Oleh karena itu, kita terus di tengah-tengah dunia ini yang sering membuat teror dalam kehidupan, di tengah-tengah dunia gadget yang kadang tidak real, membuat banyak orang termasuk orang Kristen sendiri menjadi skeptis imannya. Apalagi kita berbicara tentang Tuhan yang tidak kelihatan karena Dia adalah roh. Sehingga kita rentan terhadap iman yang mudah goyah. Inilah yang menjadi persoalan kita. Baru saja dengar firman, sebentar ketika kita buka WA dan ada pesan pribadi maupun di grup, di Facebook, Instagram, melihat YouTube, lihat berita, pesan-pesan itu mengkagetkan kita, dan kemudian kita melihat berita yang kurang enak dan iman kita mulai goyah. Saudara-saudaraku, mungkin sekarang ini kita sedang capek. Mungkin sekarang ini kita sedang kecewa, di PHP orang, ditipu orang, muak sekali dengan pencitraan yang ada. Itu sebabnya kita menjadi orang yang skeptis. Iman kita goyah dan akhirnya meragukan keberadaan Tuhan. Nah, itulah sebabnya di masa-masa Minggu Sengsara ini, yang terakhir ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar satu firman tentang bagaimana kita beriman di tengah-tengah situasi yang sulit yang ada di sekeliling kita, melalui kisah penyangkalan Rasul Petrus di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Mari kita melihat Matius 26 ayat 69 sampai 75. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ayat 26 mengatakan begini: sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu juga berkokoklah ayam. Ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beriman di tengah situasi yang sulit terkadang membuat kita takut menunjukkan identitas kita. Jujur Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen kadang-kadang kita terjebak dalam suatu situasi dan kondisi seperti ini. Hal kita lakukan karena kita takut bahaya datang dan merugikan kita, karena yang menjadi taruhannya adalah nyawa kita. Dan memang kadang-kadang ketika kita bersikap kompromi, bahkan penyangkalan iman disebabkan oleh karena memang rasa takut karena menghadapi resiko yang begitu berat. Nah, akar terdalam dari goyahnya iman seseorang adalah karena ia lebih mengandalkan semangat dan kekuatan diri sendiri daripada mengandalkan anugerah Tuhan. Sekali lagi, akar terdalam dari goyahnya iman seseorang adalah karena ia lebih mengandalkan semangat dan kekuatan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Petrus yang tadinya begitu berani membela Tuhan Yesus, gurunya, dengan pedang berubah menjadi pengecut dan menjadi sedemikian takut sehingga ia harus menyangkal Yesus? Mengapa Petrus tidak mempertahankan komitmen imannya pada waktu itu? Sebelum saya melanjutkan penjelasan firman Tuhan ini, marilah kita melihat cuplikan film pendek mengenai Rasul Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus berikut ini. Silakan menyaksikan. Sesudah Yesus berdoa demikian, ia pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron.
Di situ ada sebuah taman. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke sana. Yudas, sang pengkhianat, tahu tempat itu. Sebab Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di situ. Maka Yudas pergi ke taman itu, membawa pasukan tentara Romawi dan pengawal rumah Tuhan yang disuruh imam-imam kepala dan kaum Farisi. Mereka bersenjata serta membawa lentera dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi padanya. Jadi ia maju dan bertanya, "Siapa yang sedang kalian cari?" Yesus dari Nazaret. Yudas sang pengkhianat berdiri di situ dengan mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia." mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yesus bertanya lagi pada mereka, "Siapa yang kalian cari?" Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Dia berkata begitu supaya terjadilah apa yang pernah dikatakannya. Bapa, aku tidak kehilangan satu pun dari mereka yang engkau berikan kepadaku. Simon Petrus yang membawa sebilah pedang mencabutnya lalu memotong telinga kanan hamba Imam Agung sampai putus. Nama hamba itu adalah Malkus. Kembalikan pedangmu ke tempatnya. Kau pikir aku tidak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku? Kemudian para prajurit Romawi bersama komandannya dan para pengawal Yahudi menangkap Yesus, mengikatnya, dan membawanya menghadap Anas. Dia adalah mertua Kayafas yang menjadi imam agung tahun itu. Kayafaslah yang menasihati para penguasa Yahudi bahwa akan lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid lain ini dikenal dengan baik oleh Imam Agung. Maka ia turut masuk bersama Yesus ke halaman rumah Imam Agung. Sedangkan Petrus menunggu di luar dekat pintu. Lalu murid lain itu kembali keluar, bicara dengan wanita penjaga pintu dan membawa Petrus masuk. Kau juga salah satu murid orang itu, kan? Tidak, bukan aku. Udaranya dingin, jadi para pelayan dan pengawal menyalakan api arang dan mengelilinginya untuk menghangatkan tubuh. Maka Petrus ke sana dan berdiri di sana, menghangatkan tubuh. Imam Agung menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, Aku selalu bicara secara terbuka di muka umum. Aku mengajar di rumah-rumah ibadat dan rumah Tuhan tempat orang berkumpul. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Lalu mengapa engkau bertanya padaku? Tanyalah mereka yang mendengarku apa saja yang kukatakan. Mereka tahu yang kukatakan. Beraninya kau bicara begitu pada Imam Agung. Jika perkataanku salah, katakan saja di mana salahnya. Tapi jika perkataanku itu benar, mengapa kau menabrak aku? lalu Anas mengirimnya dalam keadaan terbelenggu kepada Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih berdiri di situ menghangatkan tubuhnya. Orang-orang berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah salah satu murid orang itu?" Tidak, bukan.
Tapi Petrus menyangkalnya. Seorang hamba Imam Agung, kerabat dari orang yang telinganya dipotong Petrus, berkata, Bukankah kau bersama dia di taman itu? Tidak. Saat itu juga ayam jantan berkokok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat cuplikan film tadi, maka di sana kita dapat memahami bagaimana situasi dan kondisi yang membuat kemudian Petrus gagal di dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan. Nah, untuk memahami kegagalan Petrus ini, kita perlu lihat kilas balik kisah sebelumnya. Nah, saudaraku, siapakah Petrus? Di dalam kitab Injil dan kisah para rasul, surat-surat Paulus, dan surat yang ditulis oleh Petrus sendiri memberikan keterangan yang cukup jelas tentang keberadaan dirinya sendiri. Saudara, Petrus itu adalah seorang nelayan yang sangat berpengalaman. Seorang ketua dari sekelompok nelayan yang berasal dari Betsaida di wilayah Galilea. Nah, di bagian timur danau Tiberias. Saudara, Petrus juga anak dari keluarga nelayan. Ayahnya bernama Yohanes, mempunyai saudara laki-laki yang bernamanya Andreas, dan mempunyai istri dan ibu mertua yang hidup bersama-sama dengan dia. Dan perlu kita tahu bahwa Yesus pertama sekali melihat dia di Betania seberang sungai Yordan. Nah, kita tahu sedikit tentang Petrus ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana latar belakang sebelum dia menyangkal Yesus? Pertama, kita lihat Petrus itu adalah seorang yang terlalu cepat bertindak tanpa berpikir panjang. Saudara, kita lihat, ia mudah membuat pernyataan akan setia mengikuti Yesus, bukan? Sampai mati tanpa didasari oleh perhitungan iman yang cermat tentang risiko yang akan ditimbulkannya. Kita bisa baca di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-26, 33 sampai 35. Artinya, karena ada 3 hal di sana. Dia tidak berpikir panjang, akhirnya gagal. Ujung-ujungnya yang kedua, tidak siap dengan segala konsekuensi yang harus ditanggungnya. Nah, karena itu disebabkan karena terlalu percaya diri. Berbeda, saudaraku, punya iman dan terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri itu jatuhnya di kesombongan secara rohani. Nah, ketiga alasan inilah yang menjadikan iman Petrus menjadi lemah. Kita lihat. Mengingat kembali peristiwa ketika iman dan keberaniannya waktu berjalan di atas air. Di Matius 14 ayat 28. Dia mengatakan dengan jelas, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Pernyataan dari Petrus ini merupakan bukti dari iman serta keberaniannya yang teguh. Nah, juga kita mengingat peristiwa Yesus mengatakan bahwa iman mereka semua akan tergoncang. Namun Petrus berdiri dengan cepat dan dia berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara, Petrus ini sangat cepat sekali bereaksi tanpa memikirkan peristiwa apa yang sebenarnya akan terjadi, sehingga Yesus berani memastikan bahwa iman mereka semua akan tergoncang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Yesus berkata bahwa Petrus bukan saja akan tergoncang imannya, tetapi juga akan menyangkalnya. Petrus kembali bereaksi dengan cepat dan kemudian dia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Di Matius 26 ayat 31 sampai 35. Saudara-saudara, keadaan Petrus yang terlalu cepat dan tidak berpikir panjang membuat Petrus sering dimarahi Yesus. Mengapa tidak baru saja beberapa menit yang lalu ia dipakai Allah untuk menyatakan siapakah Yesus yang sebenarnya dengan mengatakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa, saudaraku. Di dalam Matius 16 ayat 16, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Namun tak lama kemudian, ia dipakai iblis
untuk memberikan nasihat yang salah kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus menghardik Petrus dan berkata, "Enyalah iblis, engkau satu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di dalam Matius 16 ayat 23. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Yesus sendiri sudah memberikan peringatan bahwa ia akan gagal. Namun Petrus tidak serius menanggapi peringatan tersebut. Di ayat 26 dan 31 sampai 32 jelas dikatakan seperti itu. Inilah yang menyebabkan Petrus tidak bisa mempertahankan komitmennya. Petrus tidak berusaha untuk memahami dan mengerti tujuan dan misi Yesus yang sebenarnya. Ia masih berharap Yesus akan tampil sebagai pahlawan bagi bangsa Israel yang dijajah oleh orang Romawi pada waktu itu. Petrus menganggap diri lebih mampu setia kepada Yesus dibandingkan murid-murid yang lain. Ia merasa mampu untuk mempertahankan imannya justru ketika ujian itu datang. Petrus hanya berani mengikuti Yesus dari jauh akhirnya. Bahkan ia kemudian menyangkali dan bersumpah, "Aku tidak mengenal Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, ketika dalam kelemahan fisik, mental, dan spiritualitas, ia seharusnya berjaga-jaga dalam doa. Justru ia tertidur di ayat 26 sampai 40. Ini ironi, saudara. Penangkapan Yesus membuatnya tergagap. Petrus memandang sepele nasihat Yesus untuk berjaga-jaga dan berdoa agar tidak tergoncang imannya. Tidak heran bahkan oleh badai, tetapi hanya oleh angin kecil, pertanyaan orang yang ada di sekeliling dia pada waktu Yesus ditangkap membuat semangat imannya Petrus tumbang. Ketika ditanya, "Engkaukah salah satu dari murid yang ditangkap itu?" Sampai pada kesimpulan bahwa dia menyumpahi bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus Kristus. Kisah Petrus ini memberikan peringatan sekaligus penghiburan. Peringatan bahwa murid Yesus terdekat sekalipun bisa menyangkali Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hakikat iman adalah bergantung penuh pada kuasa Allah dan bergantung pada janji-janji Allah, bukan pada kobaran semangat manusia. Apakah ketika gagal dalam imannya kepada Tuhan kemudian Petrus pasrah dan lari dari persoalan? Saudara, tidak. Karena kisah tentang penyangkalan Yesus tidak berhenti sampai di sini. Tuhan yang disangkali Petrus tidak membuang Petrus, tetapi mencari dan memulihkannya. Yohanes 21. Bukan semangat yang melahirkan iman, tetapi iman yang melahirkan semangat. Sekali lagi, bukan semangat yang melahirkan iman, tetapi imanlah yang melahirkan semangat menggebu-gebu kepada Tuhan. Pengalaman pahit Petrus bisa saja menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini. Kita harus menyadari bahwa kesulitan, bahkan ancaman hidup bisa menyebabkan iman kita menjadi lemah sama seperti Petrus. Terutama ketika kita tidak memahami dengan sungguh untuk apa kita mengikuti Yesus. Hanya dengan memahami serta mengandalkan kasih karunia dalam Kristus, kita dimampukan untuk setia kepadanya. Iman kita akan kembali kokoh dan tidak tergoncangkan. Kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan rendah hati dan mengandalkan kekuatan Tuhan agar kita tidak jatuh. Akan tetapi, jika setelah terlanjur berbuat salah, terlanjur jatuh di dalam dosa, maka perlu ada yang namanya pertobatan. Kita lihat Petrus, ketika dia kemudian menyangkal Yesus dan kemudian dia melihat bahwa ada yang salah dari apa yang menjadi ucapannya dia kepada orang-orang yang di sekitar dia, dia lekas-lekas bertobat, saudara. Perhatikanlah sekarang apa yang membawa Petrus ke dalam pertobatan, sehingga ia belajar kembali berdiri dengan iman yang tak tergoyahkan. Ya. Yang pertama dikatakan di ayat 74b, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Dikatakan begini,
Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat ini atau berkokok ayam itu kelihatannya sangat sederhana dan kelihatannya kebetulan saja. Akan tetapi Yesus Kristus itu telah menyebut suara ayam berkokok dalam peringatan yang ia berikan kepada Petrus, sehingga hal itu menjadi sarana untuk menyadarkan Petrus. Perkataan Yesus Kristus memberi arti mendalam pada setiap tanda yang ia pilih, dan kuasa perkataannya itu memberikan manfaat bagi hati nuraninya ketika dia menyadari bahwa dia sudah berbuat salah dan sudah terlanjur salah. Saudara, hati nurani kita seharusnya menjadi seperti kokok ayam itu, yang mengingatkan kita tentang apa yang tampaknya telah kita lupakan. Bila kasih karunia itu melekat erat dalam hidup kita, maka sekalipun pada saat itu kita sedang tergelincir di dalam pencobaan, ada petunjuk sekecil apapun bisa dipakai oleh Allah untuk mengingatkan saudara dan saya untuk cepat berbalik dan kemudian bertobat kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan besarnya anugerahnya bagi saudara dan saya. Maka terpenting di sini adalah kesadaran bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapannya. Yang kedua, dikatakan di ayat yang 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangislah dengan sedih. Ini artinya apa? Inilah yang menyadarkan Petrus dan membuatnya mencucurkan air mata karena kesedihan yang kudus. Jonathan Edwards menyatakan ini sebagai affection yang kudus. Dia sadar akan sikapnya yang tidak tahu berterima kasih kepada Kristus. Dia sadar akan kecerobohannya ketika dia menyangkal Yesus di hadapan orang-orang yang bertanya kepada dia waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan melalui hasil perenungan yang mendalam akan firman Tuhan, hal ini dapat menjadi dorongan yang kuat untuk kita cepat-cepat bertobat ketika kita tahu bahwa kita sedang berbuat dosa, kita sudah jatuh di dalam dosa. Ini membawa kita kemudian kepada hati yang terus menyadari bahwa kita ini adalah lemah dengan satu penyesalan akan dosa yang sudah kita lakukan. Tidak ada yang lebih menyedihkan hati orang yang bertobat selain kenyataan bahwa ia telah berbuat dosa terhadap anugerah Tuhan Yesus dan penyataan kasih-Nya. Nah, bagaimana Petrus menunjukkan pertobatannya? Yang pertama, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudaraku, ia pergi keluar. Ia dikatakan di dalam firman Tuhan itu, ia menyembunyikan kesedihannya. Ia keluar dari istana imam besar, amat kesal mengapa ia sampai masuk ke sana tadi. Saat menyadari perangkap apa yang ada di dalam sana, ia pun secepatnya keluar di tempat itu. Dia keluar melalui pintu gerbang yang dilalui pada waktu dia masuk sebelumnya tadi. Itu jelas di ayat yang ke-71. Sekarang ia keluar lagi lewat pintu yang sama, saudara, tetapi tidak kembali masuk ke dalam lagi. Dia pergi ke sebuah tempat sunyi menyendiri. Kemudian dia keluar supaya tidak ada yang mengganggunya. Saat ia bersaat teduh atas kejadian, merenungkan atas kejadian yang sangat menyedihkan yang baru terjadi di dalam hidupnya. Dengan begitu pun kita pun dapat mendapatkan sesuatu untuk kita bisa dapat melihat ketika kita jatuh di dalam dosa. Marilah kita merenungkan dengan kesadaran yang kudus itu. Ya, kita lihat bahwa ketika ada satu ruang di mana hanya kita sendiri dengan Tuhan, kita bebas untuk mengatakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya sudah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Terlepas dari segala kesibukan dunia yang ada, marilah coba kita datang kepada Tuhan
menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Berikutnya, dia kemudian rasa sedih. Ada satu duka cita yang sangat mendalam yang dialami oleh Rasul Petrus. Ia menangis dengan sedihnya. Nah, kesedihan karena dosa tidak boleh hanya sekilas saja, namun harus besar dan dalam, serta meratapi kehilangan sesuatu yang sebetulnya memuliakan Tuhan, tetapi kita gagal untuk memuliakan Dia. Setiap kita yang berdosa, kita harus sadar, seperlunya kita harus menangis terseduh-seduh, sama seperti Daud ketika dia tahu dia sudah berdosa dengan Batseba. Dia menangis, dia meratap, bahkan dia berpuasa, dia menyesali akan dosa-dosanya. Petrus melakukan itu. Cepat atau lambat, dosa dan duka cita yang dialami Petrus akhirnya kemudian dipulihkan. Duka yang mendalam ini harus ada, bukan untuk memuaskan keadilan ilahi. Bahkan lautan air mata pun tidak cukup untuk itu, melainkan sebagai bukti adanya perubahan dalam pikiran yang merupakan inti dari pertobatan untuk menyambut pengampunan, membuat dosa di masa depan menjadi kelihatan lebih menjijikkan. Kita butuh anugerah terus. Kita butuh anugerah demi anugerah terus. Karena kasih karunia itulah yang membuat kita terus melihat bahwa pengampunan itu terus menerus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Petrus yang menangis sedih karena telah menyangkal Kristus tidak pernah menyangkalnya lagi, melainkan mengakui Dia secara terus menerus dan terang-terangan, bahkan saat nyawanya sendiri terancam. Karena itu dia bukan saja tidak pernah lagi mengatakan aku tidak kenal orang itu, tetapi bahkan membuat seluruh kaum Israel tahu dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus bagi mereka. Beberapa sejarawan kuno menceritakan bahwa sepanjang hidup Petrus, ia selalu menangis setiap kali mendengar ayam berkokok. Mereka yang benar-benar berduka karena dosa akan merasa sedih, bahkan setiap kali teringat lagi akan perbuatan dosa itu. Namun demikian, tidaklah menghalangi, malah menambah sukacita mereka di dalam Allah, di dalam belas kasihan anugerahnya. Belakangan, saudara, Petrus menjadi teladan imam yang luar biasa. Tuhan juga membantu dia, menopang dia di dalam segala pelayanan penginjilan yang dikerjakan dia ketika memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada, orang Yahudi yang ada. Petrus berperan penting di dalam membangun gereja Tuhan. Tuhan memang sudah menanamkan bahwa di atas batu karang, yaitu Petrus sendiri, akan didirikan gerejanya. Yesus itu memakai Petrus secara luar biasa sebagai fondasi gereja. Nah, di dalam Kisah Para Rasul itu mencatat kalau Petrus merupakan orang pertama yang mewartakan kabar baik di hari Pentakosta. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 14-17, Petrus juga menjadi orang pertama yang menyasar orang yang tidak percaya di Kisah Rasul 10 ayat 1-48. Sudah luar biasa Tuhan memakai Petrus ini. Akhirnya sejarah telah mencatat Petrus akhirnya mati martir di Roma. Ada banyak sumber yang mengatakan kalau Petrus itu mati sebagai martir. Ketika dirinya diberikan pilihan tentang bagaimana seharusnya ia mati, ia berkata, saya ingin disalibkan dari atas ke bawah karena saya tidak layak untuk mati seperti bagaimananya Yesus mati. Kitab suci memang tidak mencatat permintaan Petrus ini. Kendati demikian, Yohanes 21 ayat 16, beberapa penafsir mengatakan bahwa fakta Petrus akan meninggal sebagai martir. Petrus punya hati yang bersedia untuk meninggalkan segalanya demi menjadi pengikut Yesus. Ada banyak orang yang terpukau atas perbuatan Petrus, mengingat dirinya menjadi orang yang penuh dengan keberanian dan keyakinan, padahal dirinya tidak mengenyam pendidikan formal. Dia hanya seorang nelayan. Mungkin kita pernah merasa tidak berharga, ditinggalkan dan sendirian. Namun fakta tentang Petrus di atas, kita jadi menyadari kalau Tuhan tidak perlu orang yang besar
di dalam melayani Dia, di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan untuk memuliakannya, seperti layaknya Petrus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, banyak orang yang berbicara tentang iman, mendengar tentang iman, dan membuat definisi tentang iman. Tapi sayangnya, banyak juga di antara mereka yang keliru dan paling sering salah. Ada orang yang berkata bahwa iman itu adalah tentang perasaan. Ada orang juga yang mengatakan bahwa iman itu adalah tentang keadaan. Saya ingin memastikan bahwa dua hal ini pasti keliru. Bukan berarti iman tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan, tetapi kalau kita membatasi iman hanya kepada perasaan, maka kita tidak akan memperoleh iman yang sejati. Karena perasaan kita biasanya ditentukan oleh situasi dan kondisi. Kalau dolar lagi naik, iman kita itu pasti naik. Kalau dolar lagi turun, iman kita itu pasti turun. Kalau semakin tanggal tua, iman kita itu semakin mengecil. Tanggal baru, iman kita itu besar. Ini cuman seumpama. Yang paling benar adalah bukan iman yang besar, saudara, tetapi iman yang benar. Sekali lagi, yang paling benar adalah bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Memiliki iman yang benar itu lebih penting daripada sekedar memiliki iman yang besar. Tidak peduli seberapa besar saudara yakin tentang sesuatu. Tidak peduli betapa besar saudara memiliki kepercayaan tentang segala sesuatu. Tetapi yang saudara harus tahu, iman yang benar adalah iman yang membuat kita memiliki kepastian untuk berjalan di dalam kondisi dan situasi, walaupun itu situasi yang sangat menakutkan. Saudara, tapi walaupun imanmu kecil, ada keraguan di dalamnya, tetapi selama engkau beriman kepada yang benar, saya yakin 100% engkau akan baik-baik saja. Intinya adalah keadaan tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Keadaan itu hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, ini merupakan salah satu istilah atau ungkapan pandangan dari dosen saya yang saya kagumi, Bapak Yakub Trihandoko. Dia mengatakan, keadaan itu tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Keadaan itu hanya mengungkapkan kualitas kita yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan persoalanku begitu berat sampai aku enggak kuat angkat, sampai membuat hidupku berantakan, sebetulnya salah siapa? Salah kita sendiri. Kenapa? Karena kita terlalu naif untuk mengatakan bahwa saya memiliki iman yang besar. Padahal yang sesungguhnya harus kita mengerti, kita harus memiliki iman yang benar. Kepada siapa saudara percaya? Kepada siapa saudara menaruh harapan dan kekuatan itu? Kepada siapa saudara bergantung? Karena Tuhan mengajarkan kita bersandar padanya, bukan bersandar pada kemampuan dirimu sendiri. Tuhan tahu kalau apa yang kita alami itu berat, maka Ia mengatakan bahwa Ia mengizinkan pencobaan terjadi kepada kita, tidak melebihi kekuatan yang bisa kita tanggung. Jadi saudara harus memahami ini. Saya mau katakan bahwa tekanan dalam hidup tak terelakkan. Hidup di dalam tekanan itu pilihan. Sekali lagi, tekanan dalam hidup tak terelakkan, tapi hidup dalam tekanan itu adalah sebuah pilihan. Makanya jangan berharap ketika menjadi orang Kristen percaya sama Yesus kemudian tak ada tekanan. Impossible, saudara. Karena kita hidup dalam dunia yang sudah berdosa, kita sendiri berdosa, dan tiap hari kita kumpul dengan orang berdosa. Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Makanya ada orang yang bernama Ekarson, dia mengatakan begini, di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengkagetkan. Yang mengkagetkan itu adalah kebaikan sekecil apapun
kebaikan yang muncul dalam hidup kita oleh Tuhan, seharusnya kita kaget. Karena itu ketika kita masih ada sekarang ini, kita masih bernafas, dan ketika kita bercermin dan melihat wajah kita, seharusnya kita membuat kita kaget. Kenapa? Karena orang yang berdosa ini masih bisa hidup sekarang ini, masih bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita orang berdosa yang Tuhan masih izinkan untuk hidup. Kita semua berdosa, tapi kasih karunia membuat Tuhan memberikan kesempatan kita untuk hidup. Ini yang seharusnya mengkagetkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus benar-benar memahami bahwa situasi apapun yang ada di sekeliling kita tidak pernah menghancurkan kita, tidak pernah dapat menghancurkan kita. Keadaan apapun, situasi apapun yang kita alami, hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Banyak orang berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang paling penting bukanlah jumlah pengalaman, tetapi jumlah pelajaran yang kita petik dari setiap pengalaman yang kita alami. Keadaan yang kita alami, oleh karena kasih karunia Tuhan, bisa menumbuhkan iman kita. Maka kita belajar dari semua kegagalan-kegagalan kita, supaya kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu besar bagi kita. Semakin kita melihat bahwa kita adalah orang berdosa yang begitu banyak buat dosa, semakin kita melihat besarnya kasih karunia itu di dalam hidup saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kelegaan kembali untuk terus maju di tengah-tengah situasi yang mencekam ini. Kita percaya bahwa pelajaran melalui kegagalan Petrus pada waktu dia kemudian gagal, dia menolak atau bahkan dia lemah imannya ketika ditanya oleh orang pada waktu itu. Tapi dia tidak berhenti di sana. Dia mau keluar, dia mau sedih, dia mau tangisi kesedihannya, dia mau tangisi kesalahannya. Dia nyadar, dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Sehingga dia boleh maju. Dan pada akhirnya Rasul Petrus ini menjadi salah satu rasul yang kemudian memberitakan kabar baik sukacita tentang Yesus, sekalipun nyawa taruhannya, sekalipun dia menjadi martir, sampai dia menjadi martir dan memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh hamba sampaikan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan baru di masa-masa kami merayakan masa sengsara yang terakhir ini, di minggu yang terakhir ini. Biarlah ya Tuhan kami terus menggebu-gebu iman kami. Kami terus bergelora kepada Tuhan, sehingga kami terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, sambil menantikan bahwa Tuhan terus berada dengan kami. Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang menyaksikan firman Tuhan ini di rumah mereka masing-masing. Biarlah dengan firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.